video kali saya hari ini saya akan membahas tentang apa yang telah kita rangkumkan di buku pendidikan sejarah. Di sini kita langsung pada peran para pedagang besar di Afrika. Jalur Sutra Merah yang secara vinstasi penting dari rute perdagangan rempah-rempah biru diblokir oleh kekuasaan Utsmaniyah sekitar tahun 1453 dengan jatuhnya kekuasaan Bizantium, memacu eksplorasi yang awalnya termotivasi oleh rute laut memutar Afrika dan memicu tentang zaman penjelajahan. Perdagangan rempah-rempah mengacu pada perdagangan atau peradaban bersejarah di Asia, Afrika Timur, dan Eropa. Rempah-rempah seperti kayu manis, kayu Cina, kapulage, jahe, dan kunyit secara luas dikenal dan sebagai rempah-rempah yang dicari oleh para pedagang-pedagang dari luar. Dunia Yunani Romawi mengikuti perdagangan ini dengan berdagang di sepanjang jalur Dupa dan jalur Romawi Hindustan di tengah milenium pertama. Rute pelayaran kerajaan Utsman di sekitar yang sekarang itu disebut dengan India dan Sri Lanka, atau sekarang itu Romawi, yang dulu itu dikenal Romawi Turkspan, yang dikenal oleh Hindustan dan Ethiopia, yang menjadi kekuasaan perdagang maritim di Laut Merah. Kemudian ada perdagangan Samudra Hindia dan perdagangan Romawi dengan Hindustan. Orang-orang Mesir telah berdagang di Laut Merah, menghimpun atau mengumpulkan rempah-rempah di negeri Puni, dan dari jarak Arab barang mewah diperdagangkan sepanjang jalur Dupa, termasuk rempah-rempah yang berasal dari Hindustan atau yang kita kenal sekarang India. Orang-orang dari periode Neolitik berdagang, mengumpulkan rempah-rempah dan kerang laut, batu mulia, dan bahan-bahan yang bernilai tinggi harganya itu dikumpulkan untuk dijual atau diperdagangkan. Kemudian ada zaman perjalanan bangsa Eropa menemukan rute baru dan dunia baru. Republik Venesia menjadi kekuasaan yang tangguh. Dua pemain kunci dalam perdagangan rempah-rempah timur ini memiliki kekuasaan yang sangat luas dalam mencari rute perdagangan. Perdagangan rempah-rempah ini salah satu bentuk dari kekuasaan mereka untuk mencari dan menjelajahi dunia baru guna untuk memperluas daerah kekuasaan serta mencari yang namanya rempah-rempah. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Pada mulanya petani-petani Yunani pindah dari negaranya yang tandus ke daerah yang subur. Daerah itu disebut dengan koloni. Hubungan antara koloni dengan negara asal atau negara induk tetap ada. Namun negara induk ini kadang memandang daerah koloni seperti bagian daerah negerinya, sehingga timbul pengertian penjajahan. Penjajahan di sini diartikan bahwa orang yang memiliki keinginan untuk menaklukkan daerah yang ditempat atau ditempati itu dijadikan sebagai daerah kekuasaannya. Sementara kata imperialisme berasal dari kata bahasa Latin yaitu imperium yang berarti perintah. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh bangsa orang-orang Inggris pada tahun 1970 dan 1855. Secara istilah, imperialisme berarti sebagai suatu usaha untuk memperoleh hubungan yang erat antara bagian-bagian kerajaan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, faktor kekuasaan. Imperator menginginkan kekuasaan yang dapat mempertinggi kebesarannya atau mencari kekuasaan yang bahasa Inggrisnya itu glory. Masalahnya karena presif atau raja atau penguasa imperialisme tersebut
melahirkan importisme politik atau political imperialism. Yang kedua, faktor ekonomi atau kekayaan. Imperator menginginkan kejayaan dari daerah lain untuk kemakmurannya bangsa dan negaranya sendiri yang dapat diistilahkan sebagai gold atau demi kepentingan kelangsungan industrinya. Yang kemudian, faktor ideologi atau keagamaan. Imperator menginginkan agar penduduk daerah yang dikuasai menganut ideologi atau keagamaan. Imperialisme demikian menimbulkan imperialisme atau kebudayaan cultural imperial. Yang keempat itu faktor militer. Imperator menginginkan adanya suatu tempat yang strategis untuk kepentingan militer dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan di daerah dijajahinya. Kemudian di C ada penjajahan Spanyol dan Portugal di Afrika. Benua Afrika merupakan salah satu benua yang memiliki sumber-sumber daya alam yang sangat besar. Faktor pendukung yang masih melatar belakangi dalam bidang pengetahuan dan teknologi membuat mereka dengan mudah mampu dijajahi oleh bangsa kulit putih yang berasal dari Eropa. 1. Afrika di bawah Spanyol. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, Portugal mencangkup hak untuk menguasai seluruh wilayah Afrika. Akan tetapi, Spanyol juga menginginkan daerah koloni di benua Afrika. Bagi Spanyol, daerah koloni yang paling berarti terletak di wilayah Magnum, atau karena di wilayah tersebut terdapat jumlah penduduk yang sangat besar. Diperkirakan penduduk di daerah tersebut sekitar 1 juta jiwa orang. Yang kedua, Afrika di bawah Portugal. Portugal merupakan salah satu negara penting eksplorasi benua Afrika, dan yang patut diketahui bahwa Portugal merupakan negara Eropa yang paling lama menjelajahi daerah Afrika. Koloni-koloni Portugal yang terpenting adalah Angola, Zimbabwe, dan di sebelah barat ada Guernsey dan kepulauan-kepulauan kecil lainnya seperti Cape Verde, South Tommy dan Prince. Perjalanan bangsa Prancis di Afrika. Penjajahan Prancis di Afrika membutuhkan waktu beberapa tahun, dimulai pada 1830-an di Afrika Utara dan berkembang ke Afrika Tengah pada awal 1900-an. Sejumlah wilayah dimulai sebagai koloni militer yang dikuasai dan kemudian diakui atau dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Republik Prancis. Penjajahan Jerman di Afrika. Penjajahan Jerman di Afrika hanya berlangsung dari tahun 1884 sampai 1914. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I mengakibatkan hilangnya semua jajahan bangsa ini memperoleh sedikit keuntungan ekonomi dari kepemilikan kekuasaannya di Afrika. F. Konflik-konflik yang berkembang di Afrika. 1. Krisis Ethiopia. Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung timur benua Afrika. Ethiopia merupakan salah satu negara dengan wilayah dan jumlah penduduk terbesar di wilayah Afrika. Dengan luasnya juga itu mencakup 1,1 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 69 juta jiwa pada tahun 2003. Krisis Fasoda. Selama abad ke-19, Afrika dengan cepat telah dan sedang diduduki oleh kekuasaan kolonial Eropa. Periode ini dalam sejarah Afrika disebut dengan istilah perebutan untuk Afrika. Dua kekuatan utama terlihat dalam kesibukan ini antara negara Inggris dan negara Prancis. Meskipun sebenarnya Italia, Portugal, Spanyol, Jerman, dan Belgia turut pula dalam partisipasi perebutan wilayah tersebut. 3. Krisis Maroko. Krisis Maroko pertama kali muncul sekitar tahun 1905 dan 1906. Maroko terletak di bagian Afrika bagian utara. Sebelah barat terletak sangat strategis di Selat Gilbert dan berhadapan langsung dengan Spanyol bagian selatan. Selat ini satu-satunya pintu masuk keluar dari Laut Tengah dan Laut Selatan. G. Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918.
Perang Dunia ini merupakan perang terbesar sebelum adanya Perang Dunia II pada tahun 1939. Perang Dunia I ini melibatkan dua aliansi yang bertentangan antara Blok Timur dan Blok Sentral, di mana Blok Sentral itu berpusat pada aliansi tiga seperti Jerman, Austria, Hungaria, sementara Blok Sekutu itu yaitu Britania Raya, Perancis, dan Rusia. Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan medan perang antara Italia, Jerman melawan Inggris, dan beberapa negara pendukung sekutu. Pada tahun 1960, pasukan Italia mengawasi Mesir dan melakukan pertempuran di Afrika. Akan tetapi, pasukan Inggris yang ada di sana berhasil menggagalkannya. Politik apartheid di Afrika Selatan tahun 1948 sampai 1994. Apartheid merupakan kebijakan politik yang membedakan penduduk berdasarkan warna kulit dan ras. Kebijakan ini dimulai oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan pada awal pertemuan. Satu, peristiwa Springfield 21 Maret 1960. Springfield Massacre diawali oleh unjuk rasa anti-apartheid sekitar 5.000 sampai 7.000 pendemo kulit hitam. Akan tetapi ketika mereka mendekati kantor polisi Afrika Selatan melepaskan tembakan kepada keruman. Tercatat pada peristiwa tersebut 69 orang mengalami meninggal dunia. Usaha-usaha reformasi. Presiden Afrika Selatan P.W. Botha 1978 sampai 1989 adalah pemimpin kulit putih pertama yang menginginkan reformasi di Afrika Selatan. Meskipun ia telah membawa sejumlah perubahan untuk membuat hidup lebih adil bagi kaum kulit hitam, perubahan besar tersebut belum tampak dan dirasakan oleh orang-orang di Afrika. C. Akhir politik apartheid. Nelson Rolihlahla Mandela 1918 sampai 2013 setelah bebas dari penjara, kembali aktif memimpin partai ANC. Ia berkampanye untuk kemerdekaan hak-hak sipil penduduk kulit hitam. Usahanya bersama dengan De Klerk membuat kaum kulit hitam dan putih dapat mengupayakan perubahan bersama. Gerakan kemerdekaan Mesir. 1. Awal sejarah Mesir. Mesir adalah negara tertua di dunia, yaitu sejak runtuhnya Raja Firaun sebagai negara tertua. Tentunya, Mesir memiliki berbagai peninggalan sejarah, di mana peninggalan tersebut seperti Sphinx, Sphinx, piramid, dan lain sebagainya. 2. Pembukaan Turun Suez. Gagasan mengenai Turun Suez sebenarnya telah ada pada Cleopatra sampai Napoleon Bonaparte, akan tetapi pada saat itu belum adanya terrealisasi. 3. Mesir pada masa Perang Dunia II. Mesir pada masa Perang Dunia II masih diselimuti awan kelam perebutan kekuasaan di Mesir antara Perancis, Inggris, dan Mesir itu sendiri, di mana perebutan tersebut juga tidak dapat dilepas dari adanya Turun Suez. B. Gerakan kemerdekaan Tunisia. Tunisia merupakan sebuah negara di Afrika di bagian utara. Tunisia juga merupakan sebuah negara protektorat dari negara Perancis, yang dimana protektorat adalah sebuah negara yang diberikan status dominium oleh negara induk. C. Gerakan kemerdekaan Maroko. Maroko merupakan sebuah bangsa di Afrika yang pada abad ke-5 menjadi provinsi dari bangsa Romawi. Penduduk asli Maroko adalah orang barbar, sedangkan bentuk negara Maroko merupakan negara protektorat yang dinaungi atas dasar negara Prancis. D. Gerakan kemerdekaan Sudan. Sudan pada 1 Januari 1956 mendapatkan kemerdekaan penuh, di mana pada sebelum itu, pada abad ke-4 terdapat dua kerajaan Sudan, yaitu Magura dan Azwa. Pengaruh budaya Islam Mesir begitu kuat di sana sebelum datang Inggris. Namun setelah datang Inggris ternyata membuat Sudan sebagai daerah rebutan. Gerakan kemerdekaan Aljazair. Aljazair merupakan sebuah daerah dengan penduduk orang barbar, namun kemudian ditaklukkan oleh orang Barbarossa dari Turki, dan mulai saat ini kekuasaan oleh orang Turki. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Prancis yang berhasil menguasai Aljazair dan menjadikan Aljazair sebagai bagian dari negara Prancis itu sendiri. F. Gerakan kemerdekaan Ghana. Tahun 1971, tentara Portugis datang ke Pantai Emas di Ghana. Dinamakan Pantai Emas karena
Memang daerah tersebut kaya akan emasnya. Karena berada di bawah kekuasaan Inggris pada saat itu, tentunya rakyat Ghana ingin mendapatkan kemerdekaan. Perjuangan banyak yang dilakukan melalui perundingan-perundingan. Pada tahun 1951, diadakan pemilihan umum pertama, dan Dr. Kwame Nkrumah diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. G. Gerakan Kemerdekaan Kongo. Kongo merupakan sebuah negara jajahan Belgia. Sebagai nama, Belgia Kongo. Eksplorasi Kongo tidak bisa dilepaskan dari dua tokoh penting, yaitu Henry Morton Stanley sebagai pendeta. Karena dari hasil penelitiannya, maka keadaan Kongo dengan segala kelebihannya dapat terungkap. Bahkan dalam temuannya, Stanley juga menemukan dinamit yang sebelumnya belum dikenali. Karena itulah rakyat Kongo menjuluki Stanley Bosis Matahari atau penghancur padas. Perjuangan kemerdekaan Libya. Libya merupakan daerah yang sangat strategis sehingga menjadikan negara itu sebagai tempat jajahan oleh bangsa-bangsa Eropa. Pembentukan Republik di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara di benua Afrika yang terletak di bagian paling selatan. Negara ini mulai terkenal sejak ditemukannya Tanjung Harapan oleh Bartolomeu Dias. Adapun untuk penduduk selain bangsa kulit hitam, di sana juga tinggal orang-orang kulit putih, keturunan dari bangsa Belanda, yaitu orang Boer. Masalah yang dihadapi negara-negara di Afrika pasca kemerdekaan. 1. Masalah politik. Di Afrika sulit tercapai persatuan nasional karena sejak awal bangsa Afrika berdiri, terdapat macam-macam ras, suku, serta kelompok etnis.